Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qala al-mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa fisamini lan iku tetep ing dalem cincin-cincin yang nomor 8 maktubun utawi den tulis maktubun utawi den tulis alaikum iku tetep ing atase sira kabeh apa alaknatu. Alaikum iku tetep ing atase sira kabeh alaknatu. Alaikum iku tetep ing atase sira kabeh alaknatu utawi laknat. Ki tulisane cincin ya. Alanatu utawi laknat bima kelawan barang ta'amada. Bima kelawan barang ta'amada kang napa niku? Ta'amada. Bima kelawan barang ta'amada kang jarak ya ta. Ta'amattum ngono kok ta'amada. Bima kelawan barang ta'amattum kang jarak nglakoni sira kabeh. Artine amada niku menyengaja ya. Jadi jarak itu bahasa ta'amattum barang kang nyengaja nglakoni sira kabeh minad dzunubi saking pira-pira dosa al-kabairi kang gedhe. Al-kabairi kang gedhe. Jadi ono tulisan alaikum laknatu itu tadi yaitu dengan suatu perkara yang kamu lakukan yaitu dosa. Sing mbok jalankan dengan kesengajaan. Ya ta, kowe nek nglakoni dosa wis ngerti dosa mbok lakoni kuwi jenenge sengaja ya. Sengaja lha iku besok di akhirat di neraka jahanam sampean itu mendapatkan cincin yang tertulis alaikum laknatu. Terus walam tatubulan ora podo gelem tobat sira kabeh. Wis ngerti nek apa yang dilakukan itu perbuatan tidak baik,
tapi dia tidak mau bertobat. Sudah tahu, sudah sadar kalau dirinya itu melakukan suatu perbuatan dosa, tetapi dia tidak mau bertobat. Wala tandamu lan ora menyesal sira kabeh. Ya, gak gelem tobat, juga tidak mau menyesali. Jadi manusia itu yang baik itu bukan kok manusia yang tidak punya dosa atau tidak punya salah. Tapi manusia yang baik itu adalah manusia yang punya salah terus mau minta ampun atau mau bertobat. Itu manusia yang baik. Karena yang namanya manusia itu tidak ada yang terlepas dari perbuatan dosa. Jadi semua manusia itu punya dosa. Ya nabi-nabi ya pun punya, cuma dosanya ada yang dosa kecil dan ada dosa besar. Jadi duwene dosa itu hanya sedikit dengan banyak. Kalau orang-orang kayak kita kan orang yang banyak dosa. Karo nabi, para sahabat, ya semuanya itu punya dosa. Nah, manusia yang tidak mempunyai dosa itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selainnya itu ya duwe dosa kabeh, punya dosa semuanya. Nah, manusia yang baik itu manusia yang sadar akan dosanya, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Yes. Wa fitasilan iku tetep ing dalem cincin kang kaping 9 yang nomor 9, maktubun utawi den tulis kurona ukumus syayatinu finnari abada. Itu tulisannya. Artinya kurona ukum utawi piro-piro konco sira kabeh. Ya ta. Wong ning neraka iku nanti diberi temanmu iku asyayatinu piro-piro setan finari ing dalem neraka abadan selamanya. Jadi temane wong ning swarga iki ya nduke nang neraka itu juga punya teman. Temannya siapa? Ya temannya ya para setan. Setan itu temannya. Jadi temannya itu ya perbuatannya dikala berada di dunia. Jadi waktu di dunia itu dia melakukan suatu perbuatan maksiat. Nah, perbuatan maksiatnya itulah yang nanti akan menemani. Itu diberi nama perbuatan jelek itu, sifat jelek itu diberi nama setan. Wes, jadi di dalam neraka itu ya temannya ya setan itu. Terus wa fil asiri lan iku tetep ing dalem cincin kan kaping 10 maktubun utawi den tulis tabatumus syaitona. Tabatumu anut sira kabeh, tabaa anut sira kabeh asyaitona ing setan. Anut sira kabeh asyaitona ing setan. Wa aradtumu
Itu dihadapkan ke sana. Matiin ya, tek ya. Wa aradtum lan ngarepaken sira kabeh, wa aradtum lan ngarepaken sira kabeh ad-dunya ing dunya. Wa aradtum lan ngarepaken sira kabeh ad-dunya ing dunya. Ya iku. Wa taraktum lan ninggal sira kabeh al-akhirata ing akhirat. Fahada mongko utawi iki siksa ayilladzi tegese kang antum utawi sira kabeh fihi ing dalem ladzi jazaukum. Itu artinya jaza itu pembalasan ya. Jadi nek wong di dunianya itu hanya mengikuti setan ya, mengikuti setan, terus wa aradtumud dunya, cuma ingin menuruti keperluan dunia. Wa taraktumul akhirah, jadi dia meninggalkan amal-amal akhirat. Ya toh. Ninggalo amal akhirat wis gak gelem. Pokoknya yang penting duit-duit akeh, yang penting uripe ning dunyane iku sukses. Dia tidak berpikir sedekah, tidak berpikir membahagiakan anak yatim, ya toh? Tidak peduli dengan adanya tempat-tempat ibadah yang belum jadi dia tidak berpikir itu ya. Orang yang selalu aradtumud dunya tapi wa taraktumul akhirah, cuma mikiron dunya tok, mikirkan dunia tapi tidak memikirkan akhirat. Yes. Lah itu nanti maktubun tabatumu syaiton jazaukum, dibales besok ya, dibales. Wal maqalatu salisatu utawi maqalah kang kaping 3 wa isruna lan 20, berarti 23. Iku an ba'dil hukamai, den sampaiaken sebagian utawa setengah hukama utawa sebagian hukama. Tolabtu nupri sapa ingsun, dawe tolabtu nupri sapa ingsun asyaratan ing 10 minal khisali saking pira-pira perkara utawa tingkah fi asra panggonan ai mawadhi'a tegese pira-pira tempat. Fawajadtuha mongko nemu sapa ing fawajadtu mongko nemu sapa ingsun ha ing asrata minal khisal. Ail khisola tegese pira-pira tingkah al asyarata kang 10 fi asratin ukhra ing dalem 10 kang weneh, fi asratin ukhra ing dalem 10 kang lain kang liya, ai fi asratin ghairi asrati ing dalem 10 sak liyane 10. Alati kang tolabtu nupri sapa ingsun ha ing asrah, iku tolabtu nupri sapa ingsun rif'ata ing luhur, wong sing kepingin menjadi orang yang mulia.
kepingin diangkat derajate ai rif'ata darajati tegese luhure pira-pira derajat fit takaburi ing dalem sombong fit takaburi ing dalem sombong wa huwa utawi takabur iku ru'yatu qimatin nafsi ningali regane awak. Artinya orang sombong itu dia melihat dirinya itu orang yang penting, melihat dirinya itu orang yang hebat, melihat dirinya orang yang paling sugih. Nah itu namanya takabur, ru'yatu qimati nafsi. Jadi seakan-akan dia melihat dirinya itu orang yang berharga. Fawajatu mongko nemu sapa ingsun ha ing rif'ata fitawadu'i ing dalem tawadu. Ya, jadi nek kepengin sampeyan iku diangkat derajatmu oleh Allah, ya toh, harus tawadhu. Duwe ilmune enggak patek akeh, tapi orangnya tawadhu, sopan, ya toh, itu nanti sampeyan akan diangkat derajatmu oleh Allah. Makanya di sini tolab turifata ay rifata daroja fitakabur. Kalau sampean mencari, menginginkan derajatmu diangkat Allah, jangan lakukan, tidak ditemukan dalam kesombongan, tapi adanya itu pada fawajadtuha, kata ba'dul hukama, saya menemukan, saya bisa diangkat derajat atau derajatku ditinggikan Allah itu bisa aku temukan dalam ketawaduan. Jadi santri, makanya santri itu diajari tawadhu, diajari adab asor, sopan santun, yaitu santri. Lah di masyarakat itu begitu. Nanti kalau sampean itu sudah tawadhu, biar sampean punya ilmu, pinter, tapi sampean itu ndak tawadhu, ndak, kurang adab di tengah-tengah masyarakat, justru ya toh, berarti sombong, nanti akan menghancurkan dirimu sendiri. Kesombongan ilmu, ya toh. Tapi sampean bisa baca Quran dengan baik, kemudian dihiasi dengan akhlakul karimah, itu akan membawa atau mengantarkan pada dirimu untuk menjadi orang yang sukses dunia juga akhirat. Itu ilmu itu begitu. Ya, berarti ilmunya itu bisa diamalkan itu. Tapi kalau untuk sombong-sombongan saja, ya tidak bisa. Itu akan menghancurkan dirinya sendiri, akan menyiksa dirinya sendiri. Jadi terlaknati dengan ilmu yang tidak diamalkan, atau ilmu yang tidak diilmoni, bilang orang Jawa. Ya, jadi kepingin diangkat derajatmu oleh Allah, kepingin ditinggikan derajatmu oleh Allah, fit tawadhu, ya, tawadhu. Nah, nanti sampean di pondok sudah belajar tawadhu di hadapan gurumu, di hadapan kiaimu, nanti di tengah-tengah masyarakat itu begitu. Coba ini sampean lihat ya, sekarang di daerah jembatan besi ini itu sudah
ada perkembangan yang luar biasa yang terjadi di lingkungan pondok. Setiap yai itu keluar kalau ketemu anak-anak yang sekolah di sini atau ngaji di sini, itu dia itu melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Artinya apa? Dia itu diam, duduk. Nah, itu mulai dari sini sampai ke depan sana, itu kalau sudah lihat ini mobilnya yai gitu, anak-anak kampung itu loh sudah terpengaruh dengan kalian, sudah terpengaruh dengan anak-anak pondok. Contoh itu kan setiap sampean sholat Jumat, ya toh, sholat Jumatnya di masjid, terus kalau ada yai sampean belajar tawadhu, ternyata itu jadi pelajaran di tengah-tengah masyarakat Jembatan Besi itu luar biasa itu, sehingga anak-anak kecil itu sudah pada ikutan semua. Dia kalau ketemu yai, pokoknya yang sekolah-sekolah di sini, ya itu. Dan itu belum pernah terjadi sepanjang usia daerah Jembatan Besi dan sekitarnya, itu belum terjadi. Jadi saya sampaikan sama Umi, cepat atau lambat, yaitu keberadaannya Darun Najah itu akan memberi pengaruh yang positif di tengah-tengah masyarakat, wabil khusus yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Darun Najah. Ya, karena sulit di kota Balikpapan yang kondisinya itu seperti ini, artinya dalam penyebaran agama ini agak terlambat, pendidikan madrasah diniyah itu agak terlambat di kota Balikpapan, tidak seperti di Jawa. Maka di situ kalau kita mau membuat seperti itu butuh waktu yang cukup lama. Tapi alhamdulillah di Darun Najah itu 3 tahun 4 tahun berjalan ini sudah bisa memberi warna yang beda dari sekian tahun kampung Jembatan Besi ini lahir, ya. Lah itu. Jadi perjuangan itu ya tidak bisa spontanitas, ya semua itu dibutuhkan dengan yang namanya kesabaran, sabar dalam menghadapi apa saja. Seperti kemarin sudah Yai sampaikan, ala lala tanalul illa bi sitatin. Jadi tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan menjalankan 6 perkara. Di antaranya ya wastibarin, harus sabar. Sabar disuruh ngapalkan, ya, sabar makan tidak sesuai dengan seleranya, sabar harus tidur di tilam yang tipis, sabar harus digigit nyamuk, sabar harus kepanasan, semua. Jadi mondok itu jangan dibandingkan
dengan di rumah. Aku di rumah, kamarku dipasangkan AC sama ibundaku, sama ayahku, sama papiku, sama mamaku umpama. Ya toh. Jangan. Jadi di pondok ini kita cirakat atau riantuh. Insya Allah yang sabar dan tahan dalam belajar di pondok besok akan menjadi orang yang sukses. Sudah, itu aja. Karena orang itu sukses itu harus menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan. Kalau sekarang kan sampean itu cobaannya, tantangannya orang menuntut ilmu, yaitu termasuk malas menghafalkan, malas belajar. Nah, nanti kalau sudah berumah tangga, cobaan dan tantangannya itu lebih kompleks, lebih banyak. Kaya apa, golek duit dan lain-lain sebagainya. Ya, makanya di pondok itu ya begitu. Mungkin hari ini sampean sangunya habis. Belajar ngirit, ya, Zul, belajar ngirit, ya, tidak boleh boros-boros, harus ngirit. Zul ini jatahnya sehari itu cukup 5.000 jajan Zul ya. Jadi kalau jajan, rumahmu kan jauh, Buntang, jadi jajannya ojo boros-boros. Syukur-syukur kalau Zul itu bisa jajan sehari 2.000 hebat itu kalau bisa ya. Nah, seboros-borosnya tidak boleh lebih dari 5.000. Caranya gitu Zul, sambil rianto. Wis gak popor rianto 5.000. Yang penting wis mangan naik ya. Yang penting wis makan wis parek. Kalau haus ya minum air putih, jangan haus cari es ya, kalau ada duit enggak apa-apa ya. Nah, musim panas-panas gini ini perlu dijaga ya. Tadi sudah ada yang kena radang, ya, dijaga. Mbak Bilqis sendiri di pondok juga kena radang. Itu ya, jadi kalau kepingin diangkat derajatmu, kepingin ditinggikan derajatmu oleh Allah, maka lakukanlah tawadu. Wa huwa utawi tawadu kama kaya barang kala ngendika sapa al-Fudailu Imam Fudail, antah doa iku yen to ndip-ndip sira. Lah jadi tawadhu itu ndip-ndip ya, sama yang sampean lakukan itu lho, Nduk. Itu namanya tawadhu ya. Kalau bahasa Arabnya itu tawadhu, bahasa Jawanya itu ndip-ndip. Ini menurut Imam Fudail ya. Lihaqi marang kang hak, kebenaran, watang kodalan anut siro kabeh, watang kodalan anut siro lahu maring hak, wataqbalalan yento nrimo siro hu ing hak, miman saking barang utawa miman saking yawis barang, kola kang ngendika, miman saking kola kang ngendika sapa man, miman ya saking wong kola kang ngendika sapa man hu ing hak iku mau
yaiku nang guru iku. Jadi wis bener, apa yang kamu terapkan itu bukan itu desainannya kiai aja. Bukan. Ya. Itu pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh para ulama-ulama, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wa talabtu lan nupri sapa ingsun, wa talabtu lan nupri sapa ingsun al ibadata ing ibadah. Ai goyata takdimilah tegese katoke ngegungaken marang Allah. Jadi nek kepingin ya toh berkeinginan untuk sungguh-sungguh bisa napa niku mengagungkan Allah dalam beribadah. Ibadah iki tenanan, bukan cuma etok-etokan, ya toh. Fi sholati ing dalam salat fawajadtu mongko nemu sapa ingsun ha ing ibadah ayil ibadata fil warai ing dalam wirai. Jadi nek kepengin merasuk tenan, sampean salate kepengin khusuk tenan, ya itu bisa kalian dapat, bisa kita dapat. Kata Ba'dul Hukama, aku mendapatkan itu, yaitu mendapatkan katakan kekhusyuan dalam sholat itu tadi, yaitu fil warai, di dalam kewiraian. Jadi kudu wirai. Wirai itu apa? Menjaga dari sesuatu yang diharamkan Allah, terutama itu makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut kita ini jangan sampai sesuatu yang haram. Yang kita minum juga jangan sampai sesuatu yang haram. Loh, kalau sholat ya toh, tapi yang dikonsumsi, yang dimakan, yang diminum itu barang-barang yang haram atau barang-barang yang subhat, maka ya sulit bisa sungguh-sungguh dalam sholat, ya toh, sulit bisa menembus ghayata ta'dimillah. Itu berat kalau apa yang dimakan itu barang yang haram. Iya dah. Qala Ibrahim bin Adham, dawuh sapa Ibrahim bin Adham, al-wara utawi wirai, al-wara utawi kang aran wara iku tarku kulli syubhatin, meninggalkan saben-saben subhat, wa tarkul fuddolati, lan ninggal piro-piro leluwian, berlebihan. Iku definisine wirai itu meninggalkan sesuatu yang subhat, bukan haram. Nek haram wis jelas, ya toh. Wirai itu menjaga dari hal perkara yang subhat. Subhat itu baina halal wa haram itu belum jelas, antara kehalalannya dan keharamannya itu belum jelas. Itu namanya subhat. Nah, kita harus meninggalkan itu. Wirai itu meninggalkan subhat. Ya.
Terus watarkul fuddolat, dan meninggalkan sesuatu yang berlebih-lebihan itu nggak perlu. Ya, jadi sak cukupnya aja. Belajar ya nanti orang rumah tangga itu kalau anaknya 2, 3, 4 berarti sudah ndak muat dinaikkan sepeda motor, berarti harus punya mobil. Ngono-ngono aja. Ya, jangan berlebih-lebihan. Fudolat itu berlebih-lebihan. Wis punya mobilnya umpama sampai mobil pribadi ini sampai 10 umpama, Pajero-nya ada, Alphard-nya ada, Camry-nya ada, terus Fortuner-nya ada, pokoknya mobil-mobil lah. Terus ono kiai ini sing gak numpak mobil lah, berarti gimana? Teroai lang, tak nakno kiai balik papan ae, ngono lang. Ya ta. Galang itu duwe sepeda trail itu, sepeda motor trail itu. Nanti gawe nang pondok elang kayak ngetril. Kalau hari Minggu ngetril lang. Naik trail. Nah itu belum keturutan itu, biar aja nanti Mas Naja kalau sudah selesai mondok. Santri ini tidak ngetril. Kalau hari Minggu ayo ngetril loh. Jadi nanti teman-teman punya minta dibelikan motor trail, jadi ngetril sama santri-santri kalau hari Minggu masuk hutan sana, hutan karet. Ngono olahraga kok, ndak apa-apa itu, ndak bahaya ta? Ndak, itu ngetril. Yang perempuan boleh ndak ikut? Boleh ndak ya? Wah ya nggak usah nduk, perempuan kok, nggak usah belajar ngetril. Ya, jadi wira itu menjaga perkara yang subhat dan perkara yang berlebih-lebihan. Tidak usah berlebih-lebihan. Jadi besok santri ini jadi orang kaya, ya kalau jadi orang kaya nduk, sampean umpama punya suami nanti direktur perusahaan apa yang gajine sak bulan niku umpama 1 miliar umpama. Jangan berlebih-lebihan. Ingatin putra-putranya Yai, nanti mungkin Mas Naja, Mbak Jazil, Mbak Bilqis, adik Ragil umpama. Kalau sekiranya adik Ragil, Mas Naja, utawa Mbak Bilqis, Mbak Jazil enggak punya mobil, kirimin mobil. Ini Alphard 1 ini Mas, mau tak kasihkan sama Mbak Bilqis sana. Nah, caranya gitu. Karena di rumahnya prinsipnya jika engkau ingin tolabtul ibadata fi sholati, ya toh, ai ghayata ta'dhimillah, kepingin bener-bener sampai niku dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya harus wirai dan jangan berlebihan. Ya ngono. Makanya di Jawa itu ya banyak kiai itu yang dapat hadiah dari santrinya yang jadi menteri, ada yang santrinya jadi wali kota, ada yang santrinya jadi gubernur. Kayak gubernur Jatim siapa namanya? Ibu Khofifah. Ibu Khofifah itu orang pesantren. Jadi kalau sekarang beliau jadi gubernur, ya kadang-kadang beliau ya menghadiahi sesuatu pada guru-gurunya. Sampean yang ngono besok kalau nanti sampean jadi orang kaya, ya toh, harus ngasih hadiah ke pesantren ya. Ngono. Mungkin Yai sudah tidak ada ya toh, Yai sudah umur 46. Alim umur berapa 12. Ya, nanti kalau sampean jadi orang kaya caranya gitu. Galang.
jadi orang kaya di Samarinda, ingatlah, oh iyalah ini pesantren saya mau bantu pesantren Darun Najah, ya, no. Ya, makanya Yai itu sudah berdoa untuk kalian semua, untuk putra putrinya Yai didoakan semua. Ya, kadang-kadang doanya Yai itu bukannya enggak dikabulkan, tapi nanti itu dibagikan bagiannya untuk anak-anak saya atau untuk santri, gitu loh. Saya yakin nanti diantara sampean ini nanti ada yang jadi orang kaya ini. Amin ya robbal alamin ya. Tapi ya gitu. Ojo dadi wong sugih tapi sing sekek cetil, jangan ya. Dudu sing loman, dermawan. Ya toh, dermawan untuk agamanya Allah. Jangan medit kok dadi wong sugih do medite. Dikai undangan sama Ustadz Lutfi hari ini tanggal ini bahwa di pondok pesantren akan diadakan kegiatan harlah pondok yang kesekian, nanti nyumbangi mau 50.000, balik wae Mas Lutfi. Nek santri Darun Najah wis dadi wong sukses, dapat undangan alumni, ya toh, dimintain sumbangsihnya untuk kegiatan, nek ngekei 50.000 balik no, pola besok Yai wis gak ono. Aja diterima sing jadi panitia nek wis dadi, kalau sudah jadi santri Darun Najah, alumni Darun Najah, jadi orang sukses, nek dikei undangan ya toh sing sifatnya untuk gotong royong membantu menyukseskan kegiatannya harlah dan lain sebagainya, ya nek nyumbang ya aja mung 50.000 ngono. Wis tanya aja sama panitianya, Mbak, Ustadz, apa yang dibutuhkan? Umpama ning Samarinda Mas Galang, ya toh, Uli, Uli kan punya penginapan, Mbak Uli. Nanti kalau ada Zarok kirim surat, Li, ini mau ada acara pondok. Nah, jadi nyumbangnya ojo 50.000 balik oro. Nek nyumbangi 50.000 balik nyumbangnya iki duwe penginapan berpuluh-puluh kamar. Saiki diambilkan aja minimal satu bulan sewaan. Gitu caranya. Bapaknya Mas Galang itu pengusaha penjual soto Lamongan. Nanti apa? Wah, wis saya nanti nyumbang soto 5 gerobak. Soto 5 gerobak itu wis banyak, itu berapa ratus orang yang makan soto itu. Ya. Jadi begitu, kita harus royal dalam agamanya Allah. Kalau sampai orang muslim tidak royal dengan agamamu sendiri, berarti al-bakhilu aduwullah, orang bakhil itu menjadi musuhnya Allah. Sampai nggak disukai sama Allah. Ya. Jadi gitu. Harus royal dalam agama. Ya, harus royal. Apakah kalau kita royal dalam agama makin melarat kita? Enggak. Justru kalau sampean itu royal dalam agamanya Allah, derajatmu akan ditinggikan, rezekimu akan dibarokai Allah, gitu. Enggak tambah melarat, enggak. Tapi nek sampean niku suwekek minta ampun, duitmu iki lho tambah entek. Sing haruse mbok sumbangkan masjid, mbok sumbangkan pondok,
terus mbok uwe maneman kate ngekei 1 juta tiba ngekei 100, nanti sing 900 iku dijumuk karo Gusti Allah. Ngono ya, carane ngono. Dadi wong Islam iku kudu sing loman, aja medhit ya toh, aja medhit. Wong Allah itu kaya kok, Allah itu maha kaya, maha kaya. Kalau harta yang dititipkan itu ya ndak ada apa-apanya dengan kekayaannya Allah. Yes. Ya, jadi itu wirai, itu meninggalkan perkara yang syubhat dan meninggalkan perkara yang berlebihan. Wa talabtu rohata, insyaallah besok. Sebelumnya anak-anakku sekalian, tadi saya ditelepon sama jamaahnya Yai, jamaah Majelis Al-Hikam, bahwa ada salah satu jamaah Al-Hikam yang saat ini sedang sakit kritis, berada di ruang ICU ya. Itu jamaah yang mulai lama, sudah lama mengikuti jamaah kita, namanya Bapak Saiful ya, Pak Saiful, yang saat ini sedang berjuang di ruang ICU. Mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, wallahu a'lam bissawab. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afat Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala wa ala ali sayyidina. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam fardutuhu ilayya inda hajati ilaih wa la tunsinihi